Tapi kalau lu kalau lu dapet tiket pesawat yang tadi tuh sama dapat duit 5 miliar, dapat rumah, apa yang akan lu lakukan? Beli rumah, beli mobil. Oke. Tapi mobil udah punya? Iya, rumah udah Kita punya. beli lagi. Ya. Welcome back to Ngobis. Ngobrol bisnis? Dari teman startup. Notif. Bukan, di edisi dulu dong. Kali ini Di edisi apa? di edisi BCA. Segmen. Di segmen apa? Di segmen notif. Apa tuh? Obrolan. Udah deh. Udah aja Tan. Notif apa sih Tan? Iya. Notifikasi. Apa tuh Tan? Ngobrolin yang nggak penting. Tapi? Pengen. Oke. Tapi hari ini akhirnya kita bisa rekaman offline lagi. Kita sudah melewati Tadi gue heboh deh gitu. Melewati sudah melewati prokes yang cukup ketat ya. Iya. Tadi kita udah swab, Kita swab. kita juga Betul. udah cuci tangan, sama cuci baju, semua udah. Kalau nggak cuci baju kata. Iya, betul. Tapi ada yang beda ya hari ini ya. Iya. Selain dari kita online offline lagi, Oke. kayak ada yang beda dari Tania ya. Iya. Coba Tania boleh diedit nanti di Zoom ya. Iya, makanya di Zoom ya. Nanti coba lu kibas rambut nanti mau di slow mo-nya. Jangan gitu dong mukanya. Gak bisa. Kali dong kayak. IG Tania di sini ya? Nanti bakal di slow mo Tania tadi. Iya. Beauty shot dulu, beauty shot. Oke, nanti akan di slow mo ya. Ada yang beda dari muka Tania. Hari ini dia full make up. Enggak. Oh, ini natural kamu aja. Concealer. Oh iya. Jadi wake up like this ya. Oke. Soalnya kita No make up. Soalnya kita mendapatkan input ya. Katanya coba Tania bisa put make up sedikit kalau lagi recording karena mukanya terlalu Enggak, kantong mata. Kantong mata. Matanya terlalu apa tuh? Terlalu besar. Soalnya Tania nih memang selalu tidurnya pagi ya. Iya. Karena malamnya dia habis ngegulung kabel di event Bon Jovi. Satu dua. Oke. Tapi hari ini kita bakal ngomongin apa Tan? Apa? Temanya Tokyo Olympic. Tokyo Olympics. Tapi Tokyo Olympic agak garing ya, enak ya croissantnya, croissant waffle ya. Apa tuh? Tokyo Gorilla. Norak banget lagi. Iya Kak. Tokyo Olympic. Jadi ini kan lagi ini lagi Jauh banget. Lagi hype-hype-nya ya. lagi hype. Barusan banget kita menyelesaikan Olimpiade Tokyo 2002. 2020 yang ternyata dilakukannya 2021. Betul. Nah, tapi Tokyo Olympic 2021 ini akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan 5 medali ya. 5 medali. 1 medali emas, Satu medali perak dan 3 perunggu. pas 5 ya. Pas berarti. 5, Selamat kepada para pemenang dan Iya. para pahlawan atlet Indonesia yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Buat yang menang dan yang nggak menang pun kita sangat mengapresiasi perjuangannya, Betul. ya kan? Iya. Saat mengapresiasi juga kegigihannya. Wis, Ya kan? apalagi yang diapresiasi? Tadi gue udah. Iya. Tadi gua udah. Semangatnya. Semangatnya. Oke. Nah, Kenapa gue nah, kemarin kita sempat bahas nih di konten kita yang ada di Instagram. Ada beberapa hadiah. Nanti dimunculin nih. Nah, Ya, ya. di sini, sama di sini. Jangan mentang-mentang ada Enrico sekarang mau edit-edit terus. Iya, Ring gitu kita kan. sekarang udah kedatangan personil baru di tim kita, yaitu Enrico buat bantu kita supaya YouTube-nya semakin apa nih? Ya biar editannya bagus lah ya. Ya kan viewersnya cuma di bawah 100 ya, kita berharap Iya. sekarang jadi 101. Salah satu, iya. 101. Iya. Apa aja sih Tan, boleh bacain nggak hadiah-hadiah yang diterima oleh Gracia Poli dan Apriani Dan- Rahayu? Dari badminton Ntar nih. ya. Dari badminton. Semuanya. Ya coba Ya. salah beberapa lah. Iya. Jadi, asik. Lima teratas. 5 teratas. Ada bonus 5 miliar dari pemerintah. 5 miliar. 5 miliar. Ada 500 juta dari Juragan 99. Oke. 5,5 miliar berarti. Iya, totalnya sejauh ini. Dikasih outlet bakso Ciakang sama ST Indonesia.
bakso aci akang sama es teh. Jadi 2 tuh ya. 2. Oke. Terus dapat apartemen B Residence. Di Residence. Di Di Residence. Residence Di mana itu? Grogol. Terus ada rumah di PIK 2 Terus ada lagi nggak yang menarik? Kalau nggak salah dapat 500 juta juga dari Grab dari ya. Grab. Dari Grab. Tapi lo typo ya, ngeditnya ya. Seri. Jadi typo jadi? Jadi 50 juta. Oh. Nol kurang 1. Mungkin bayar pajak kali. Atau mungkin ini penggelapan-penggelapan iya, ya. penggelapan. Indonesia enggak jadi. Lanjutan. Ada apa lagi ya? Masih banyak. Oh, lah. dia dapat ini terbang gratis selama 1 tahun dari Garuda. Diberikan oleh KBRI Tokyo. Tapi ya, kasihan loh, dia udah capek-capek menang gold ya. Heeh. Suruh terbang setahun, lama loh. Nggak nyampe-nyampe. Bukan, itu maksudnya Selama 1 tahun, selama 1 tahun kalau mau kemana-mana dia gratis. bisa terbang. Oh, tapi bukan terbangnya setahun. Bukan. Jadi dia mau kemana aja boleh. Iya, dia naiknya Garuda. Karena 2 kelinci di warung. Aduh, Garuda kali. Kacang ya. Garuda Indonesia. Iya, beda-beda. Tapi sebenarnya kita melihat kayak walaupun ya banyak brand-brand yang akhirnya apa ya mungkin riding the wave untuk ikut dalam euforia menyemangati dan apa ya mengapresiasi lah para atlet ya. Tapi ini kan salah satu mungkin kita bisa bilang apakah ini salah satu strategi marketing. Tapi juga ya maksudnya walaupun strategi marketing ya mereka layak lah mendapatkan ini. Bayangin nggak Gracia Poli sama Apriani pulang ya Iya. sambil duit hitung pegang 5M sambil ngangkat telepon dari manajer bakso aci akang Iya. sambil ngomongin es teh sambil booking tiket tapi di apartemen di Residence. Iya, wis. Bayangin Rumahnya di komplit PIK ya. lagi diapain tuh? lagi direnov Oh, interior. direnov. Tapi interior belum ada yang ngasih hadiah ya. Barangkali sekalian ada yang mau ngasih hadiah untuk memberikan free interior Nah, atau kalau kitchen rumahnya set. udah full furnish, Mungkin isi-isinya kan. Iya. Kan dia belum punya robot ini nih, Ah, robot iya, nyapu, iya. kurumi siapa tahu. Biasa ya? Biasa. Tapi ya terlepas dari marketing strategi atau mungkin itu suatu publikasi yang baik buat si brand, nah, kita merasa layak dan patut diapresiasi nih dukungan dari para brand kepada para pemenang para atlet-atlet ini gitu. Tapi kalau lu kalau lu dapet tiket pesawat yang tadi tuh sama dapat duit 5 miliar, dapat rumah, apa yang akan lu lakukan? jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi semua aset-aset tadi yang lu dapatkan lu tabung, lu pegang apa gimana? Perlu jual lagi. Ada yang dijajani. Dijajanin apa sih Jajanin emang? apa? Kalau lu punya 5 miliar mau jajan apa? Beli rumah, beli mobil. Oke. Nah, mobil udah punya. Iya, rumah udah Kita punya. beli lagi. Beli lagi. Oke. Terus apa lagi? Investasi, Bapak. Investasi di kayak itu. Oh, nggak kecil ngomongnya ya? Ya, kan enggak. kemarin. Oh, iya. Ya, tapi maksudnya seru ya. Kalau kita ngelihat Olympics ini kemarin juga sempat viral banget ya karena memang ini salah satu perhelatan dunia lah ya. Iya. Lu juga nonton ya hampir tiap hari kan? Hampir tiap hari gua nonton. Voli putri terus lagi Voli kan? putri terus. Voli putri terus kan? Iya. Ngerti kagak? Sama renang yang kling, kling, diar gitu. Itu kan diving. Oh, itu bukan. Itu kling katanya. Itu kan diving. Kan baunya kolam renang. Tapi itu bukan renang, kalau renang kan begini. Oh, berarti salah gua. Salah channel Aku nggak berarti. tahu. Iya, tapi karena ini perhelatan dunia yang kita lihat juga Tokyo Olympic ini banyak menggunakan platform TikTok ya untuk TikTok. salah satu campaign-nya dia. Iya. Dan yang menarik menurut gue nggak tahu sih sebenarnya ini apakah stage, apakah diatur, ataukah memang para creator atau para atlet yang ada di Olympic Village itu pada bikin konten. Lu ngeliat gak banyak kan konten-konten di Ada. TikTok ya? Mulai dari yang waktu itu kita pernah bahas juga, mereka bilang katanya tempat tidurnya dari kardus, terus mereka videoin mereka dapat sepatu Asics. Iya. Asiknya sik lagi. Sik. Asik. Dia tadi lagi mikir tuh lagunya apa. Nggak, tapi maksudnya kayak jadi banyak atlet-atlet ini yang memang akhirnya bikin konten, walaupun kita nggak tahu apakah memang mereka dianjurkan atau Iya. diminta untuk bikin konten, tapi ini jadi salah satu hal yang kita jadi seneng gitu ngeliatin konten-konten mereka kayak apa sih yang terjadi di Atlet Village, kalau Betul. makan gimana, Iya. terus kayak kondisinya seperti Ya, apa gitu. Ini salah satu yang gue lihat banyak digunakan oleh Tokyo Olympics. Bahkan akun Olimpik Paris pun sudah ada dari sekarang. Untuk mempersiapkan yang 2024 ya. Iya, jadi banyak tuh maksudnya yang kayak keluar dan
konten-konten yang kayak nantikan ya Paris gitu-gitu. Nah sebenarnya kita juga mau ngomongin kayak hari ini kalau misalnya jadi tuan rumah Olympics, itu maksudnya kayak gimana sih biayanya mahal nggak sih? Terus kayak apa sih yang didapatkan sebagai si tuan rumah? Jadi kayak kalau waktu itu kita juga dulu banget sih kita udah pernah bahas konten-konten terkait menjadi tuan rumah lah ya, karena lu tahu semestinya tahun 2020 itu Indonesia itu ditunjuk menjadi sebenarnya tuan rumah Piala Dunia sebenarnya. Tahu nggak lu? Betul. Pernah dengar tapi lupa. Tapi Untuk Piala Dunianya yang U20. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak kita berandai-andai kalau waktu itu Piala Dunia U20 jadi di Indonesia gitu, itu banyak hal-hal yang sangat menguntungkan buat bisnis-bisnis kecil, menengah, dan juga bisnis besar. Contohnya misalnya dari bidang konstruksi. Kita tahu pasti kan banyak tuh ngebangun ya. Stadion. Ngebangunin tukangnya dulu. Kalau nggak siapa yang bangun? Tukangnya tidur. Kerja. Nah, konstruksi. Terus ada juga di bidang promosi. Pasti agensi juga digunakan ya buat mengutilisasi semua digital marketing, media, billboard. Kenapa lihat-lihat? Lagi nyontek. Lah iya, kalau nggak sepinter ini dong. Terus ada juga di bidang event, function activities ya, misalnya kayak I.O. itu kan banyak digunakan nih. Jadi misalnya kayak Asian Games aja waktu itu juga kan banyak buka lowongan buat volunteer, ada yang buat opening kayak gitu-gitu. Bahkan tourism juga pasti meningkat nih, dari jauh segi pasti. Misalnya hotel gitu-gitu ya. Oyo, Red Dot. apa lagi? Eri udah gak ada. Itu masih semua meningkat karena kan maksudnya atlet pada datang. Terus kalau kita misalnya kita berandai-andai tidak ada COVID ya, pada datang juga nonton. Tapi katanya yang U20 itu akan dimundurin loh. Jadi tetap nanti 4 tahun kan, berarti 2024 itu nanti akan di Indonesia. Oh iya? Iya. Tapi berarti atletnya udah nggak U20 dong, udah U24. Nah mungkin ya itu, mungkin apakah ada kebijakan khusus karena pandemi, atau ya mungkin pemainnya ya yang masih muda lagi. Bahkan waktu itu gue Gitu. sempat lihat kayak Piala Dunia U20 ini kan siapa sih pemain-pemain yang bakal datang? Itu banyak pemain bintang loh. Betul. Kalau kita lihat di Inggris gitu, misalnya ada Phil Foden, itu waktu itu masih U19. Mason Greenwood itu pada maksudnya bayangin nggak kalau mereka datang ke Indonesia pasti euforianya seperti apa? Fans bola juga pasti pada nunggu di hotel gitu kan. Kita bisa melihat benar-benar nih pemain-pemain kelas dunia datang ke Indonesia sebenarnya, tapi sayangnya memang akhirnya diundur. Nah, tapi sebenarnya ini tuh bermanfaat juga buat bisnis-bisnis kecil ketika misalnya ada apa ya, mungkin dibilangnya ada event-event seperti ini. Nggak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Itu pasti banyak subkon yang akhirnya mendapatkan pekerjaan atau project lah yang akan dibagi gitu. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan oleh bisnis kecil untuk dapat mengambil bagian dalam perhelatan-perhelatan seperti ini. Ini gue nyontek, ada 6. Oke. Yang pertama, kalian harus tentuin juga apa yang bisa kalian tawarkan dan kepada siapa penawaran tersebut ditawarkan. Jadi cari informasi nih, siapa kalau kalian konstruksi, siapa sih main con yang ditunjuk, siapa sih event organizer yang ditunjuk. Yang kedua, kalian bikin strategi yang agak berbeda yang memang kalian bisa menawarkan value tersebut untuk bisa mendukung perhelatan ini. Terus yang ketiga, kalian juga harus pantau nih website official gitu. Misalnya kalau misalnya Piala Dunia, kalian pantau website PSSI, kalian pantau juga misalnya Instagram, Twitter, segala macam, kira-kira itu project ini lagi dalam tahap apa sih gitu. Yang keempat juga kalian coba bangun komunikasi nih dengan sponsor-sponsor sebelumnya atau sponsor-sponsor yang udah masuk. Misalnya Piala Dunia yang sponsorin misalnya Coca-Cola gitu ya. Kalau kalian misalnya ibaratnya kenal kontak dari Coca-Cola, pasti kan maksudnya kalian akan mendapatkan info-info terkait itu. Yang kelima, kalian juga cari tahu kontraktor dan event pihak-pihak yang terkait terhadap event tersebut gitu. Dan nggak masalah kalau kalian perusahaan kecil, kalian bisa kok jadi subkon atau kalian bisa support di bidang-bidang yang lebih kecil. Dan yang terakhir, kalian terus follow up di semua informasi yang ada di media sosial tentang penyelenggara, kotanya, organisasinya, yang lain. Dan gue yakin maksudnya itu pasti akan, kita juga terkena imbasnya kan masih sebagai small business. Betul. Kalau menurut lu Tan, kalau misalnya Piala copot. Nggak perlu kayaknya. Jangan dikasih tahu dong. Kalau Piala Dunia U20 benar-benar ada di Indonesia nih, apa yang lu mau, kalau lu sebagai punya bisnis gitu, lu mau nawarin apa sih? Anggaplah kalau lu teman startup gitu, lu mau jadi apa sih teman startup di Liput. Liput. Apa dari segi apa? Kita kan dari segi bisnis. Kalau liput terlalu lama dong. Kenapa? Pelan. Siput.
Orang-orangnya kecil dong. Lilliput. Oke. Ya udah diliput Terus dari segi bisnis. apanya bisnis? Misalnya apa contoh? Ya mungkin tadi Iya, maksudnya kalau misalnya nggak jadi gitu sponsor yang ya. ada, brand gitu kan. Makasih ya gue bantu. Iya sih. Kalau lu Jo, Lu tahu kalau gua- dari Kalau gua- perusahaan lu nih misalnya, Oke. apa sih yang bisa lu lakukan? Mungkin gue karena gue di konstruksi ya, mungkin gue akan ya coba masuk di bidang konstruksinya. Misalkan gue ngebangun mes untuk atlet, Lo yang bangun. gue yang bangun. Jadi gue belanja ke pabrik tuh alat-alat, mau ngecor, ya kan? Sendiri tuh. Iya, giniin dulu biar kering, Waduh, ya Garuda kan? 2024 kelarnya 2040. Oh, iya. Kalau sendiri mah. Iya, Ya, tapi banyak ya yang bisa kita- banyak lah. Nah, tapi ada satu hal yang kita lihat menarik nih dari perhelatan seperti ini. Itu ada yang namanya White Elephant Idiom. Wih, Udah pernah denger belum? belum Udah, tuh? barusan. tadi Oh, kan. Kita kan Kalau udah gue janji belum ya. sih, cuman karena lu ngomong, gue baru apa sih gitu. Bisa tolong dijelasin nggak? Itu makanan buat bayi dong tadi. Apaan? Empasi. Itu asi. Empasi bener. Asi, coy. Empasi. Empasi. Kasih tau deh Tan. Empasi apa sih? Empasi, makanan bayi. Oh, jadi cuma misalnya makan jam 4 kan? Kenapa? Ya kalau jam 5 sih. Kalau jam 6 sih. Ya cuma makan jam 4. Oke. Ada beberapa fakta yang ibaratnya mungkin sedikit bitter lah ya, Lo mau pahit juga Oke, buka HP. buat para penyelenggara nih. Iya. Kalau kita lihat, kita mungkin trace back ke Asian Games 2018 ya. Secara hal positifnya sebenarnya kita bisa waktu itu mendatangkan 1,7 juta orang wisatawan domestik dengan total expense mereka 1,8 triliun. Dan 1,5 juta wisatawan asing dari 45 negara dengan total expense mereka 1,9 triliun. Nah, tapi sayangnya setelah perhelatan tersebut Iya. sudah kelar, angka tersebut tuh turun 10,56% pada bulan-bulan selanjutnya. Jadi peningkatan itu hanya sementara. Iya. Dan kalau kita ngomongin dari segi infrastruktur, kita memang sih membangun stadion baru ya, stadion baru, GBK Betul. direnovasi, Betul. depan GBK juga dirapiin, Iya. sampai Taichan semua nggak ada ya. Iya. Kita bikin venue olahraga, LRT dipercepat, tapi tahu nggak kalau ternyata biaya untuk ngurusin satu lapangan aja yang dibikin gitu ya, itu harganya 50 juta per bulan hanya untuk lapangan aja. Itu lapangannya doang gitu. Jadi untuk maintaining infrastruktur yang sudah dibangun. Ini datanya kita dapat dari Agus Urohman, project manager dari PT Harapan Jaya Lestarindo. Oke. Nah, kalau kita ngomong juga di Brazil ya. Iya. Ini banyak banget. Brazil kan 2000 berapa ya? Piala Dunia ya? Rio. Rio Olympic 2016. 2016 ya. Iya. Itu kan banyak bangun stadion baru, banyak bangun apa maksudnya inilah ya infrastruktur gitu. Tapi ternyata sayangnya banyak banget stadion-stadion yang akhirnya sekarang jadi apa ya? Didiemin. Bukan didiemin. Terbengkalai. Kalau didiemin kan kalau misalnya lu sama mantan lu lagi berantem didiemin. di ini terabaikan. Terbengkalai maksud lu kayak hubung enggak salah. Misalnya contohnya nih, nanti kita minta tolong Enrico lagi buat masukin ya. Ini kayak stadion di Rio. Iya. Ini dari bagus banget jadi hancur, nggak pernah dipakai lagi. Sochi 2014 juga menjadi berantakan. Sochi di mana ya? Di Rusia kalau nggak salah ya. Rusia, benar. Rusia ya, benar ya. Terus Beijing 2008 8. juga ini jadi banyak rumputnya. Iya. Terus ya pokoknya yang hancur. Athena juga hancur. Iya. Turin 2006, Athena 2004. Athena mungkin hancur karena hujan kali. Kenapa Jadi emang? kersek-kersek. Itu Athena. Athenanya hancur. Ada ini semut. Iya. Masih banyak lah yang rusak-rusak. Bahkan stadion terbesar di Rio ya. Itu sekarang jadi parkiran bus doang. Waduh. Padahal dulu ngebangunnya maksudnya pakai uang yang sangat banyak ya. Iya. Itu dari pajak, dari penghasilan maksudnya. Sebenarnya banyak juga nih abandoned Olympic venues yang akhirnya yang tadinya misalnya kayak stadion apa buat lari, buat atletik, betul. buat lompat diving itu kan kayak diving kan kolam renangnya nggak bisa kolam renang biasa. Iya, betul. Harus yang dalam. Harus yang dalam. Nah itu akhirnya nggak terurus gitu. Tapi ya kalau menurut lu gimana? Dengan seperti itu. Ya kalau menurut gua sebaiknya ya. Ini opini gua
menurut gua dialih fungsikan aja. Jadi apa tuh? Jadi mungkin dihancurin sebagian, cuman mungkin dibuat kayak jalanan. Tapi kan duit lagi. Tapi kan akan kepake di kedepannya. Kalau ini kan dihancurin udah gitu loh, tumbuh rumput, jadi parkir bus. Menurut gua ya diedit lah, maksudnya direnov atau di segimana rupa diperbaiki fungsinya supaya bisa beralih fungsi menjadi yang bisa dipakai lebih baik lagi. Iya, Menurut gua. Ya Jadi apapun fungsinya tapi digunakan. Gitu. Kalau lu kan menurut lu gimana? Ya benar. Ya jangan bener apa kayak ngomong. Tapi kayaknya nggak perlu dibongkar. Nggak perlu dibongkar. Tapi untuk maintaining aja tuh mahal banget. Ya udah bongkar deh. Karena bongkar lebih banyak sekali, tapi kedepannya akan dapat pendapatan juga kan. Tapi kan kalau kayak gitu misalnya yang kayak buat Apa tuh? Oh, buat diving. kolamnya, Prosotan. Coba kira-kira. kan bisa buat kayak latihan. Tapi kan maksudnya kalau kayak kita ngomong diving di Indonesia gitu, seberapa sering sih Oh, iya dipakai? Iya. Ya kan nggak di Tapi bisa Indonesia dialih tadi. fungsiin. Misalnya dari lomba diving jadi lomba pelihara ikan koi. Iya, mancing nanti. Kan, Mancing kolamnya ya. mancing gitu. Iya. Itu bisa banyak gitu sebenarnya. Cuman ya mungkin kita nggak tahu ya bisa dipakai buat apa gitu. Iya. Cuman mungkin memang alih fungsi ini bisa di salah satu mungkin dari kita kali ya, kita juga nggak tahu pada mandi mudah sekali ya, lagi notif tuh pasti ada yang mandi di situ. Nanti Mau lihat? ya. Nanti kita rekam di bawah ya. Linknya. Nah, jadi mungkin dari kita ya mungkin itu bisa dijadikan alih fungsi. Iya. Walaupun fungsinya tidak seperti awalnya, Betul. tapi setidaknya memang bisa berfungsi buat orang banyak. Betul. Misalnya buat para teman-teman yang mungkin homeless bisa dipakai buat berteduh. Betul. Atau apapun lah gitu. Atau buat fasos. Apa tuh fasos? Atau fasum. Fasos tuh yang dulu tuh yang beli ciki dapat fasos. Tazos. Asas merek kebab ya. Ada kan? Warna ungu, ting. Parah sih. Enak sekarang tanggung. Iya. Dulu aja. Netnot. Oke. Nah, tapi mungkin tadi sedikit kita ngomongin terkait Olympics. Buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngelihat, coba teman-teman udah lihat juga tadi. Ya. Kira-kira stadium-stadium yang tadi venue-venue yang akhirnya hancur, menurut teman-teman ya, itu diapain sih sebenarnya harusnya? Boleh komen di bawah ini. Atau ada ide-ide kan nanti akan dibaca kan? Siapa tahu pemerintah. Ya, pemerintah oleh Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri dong untuk mengurusi ini dong. Iya kan? Akan lihat. Iya. Siapa tahu kalian diangkat Iya. jadi komisaris. Jadi komisaris. Terus bisa bikin projectnya. Betul. Nggak penting ya omongannya. Oke, thank you udah dengerin. Oke. Mungkin kita ketemu lagi di notif selanjutnya. Ya. Bye bye.